Baik, mari kita mulai bagaimana cara kita bisa melakukan point dan line detections di citra digital. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya, kita bisa mengaproksimasi nilai-nilai second derivative menggunakan konvolusi. Nah, di sini secara khusus kita bisa melakukan detection of isolated points dengan menggunakan Laplacian kernel. Laplacian kernel itu sendiri didefinisikan seperti ini ya, menggunakan kernel 3x3 di mana nilainya adalah 1 di pinggiran dan tengahnya adalah minus 8. Lalu kita bisa melakukan proses konvolusi menggunakan kernel ini dan melakukan deteksi terhadap sebuah titik dengan melakukan thresholding. Ya, jadi kalau misalkan nilai responsnya besar, bisa kita jadikan satu atau putih, sedangkan kalau misalkan nilainya itu tidak melebihi threshold yang sudah kita tentukan, maka bisa kita jadikan background. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan Laplacian kernel untuk mendeteksi titik. Di sini titiknya kecil sekali, bahkan tidak terlihat sebenarnya. Lalu kita lakukan proses konvolusi menggunakan Laplacian kernel, yaitu hasilnya seperti ini. Ya, bisa kita lihat hasilnya sebenarnya tidak bersih. Jadi masih ada titik-titik kecil yang sebenarnya adalah pergantian dari sebenarnya intensitas. Namun bisa kita lihat ada sebuah titik yang sangat terang di sini yang kemudian bisa kita lakukan threshold, lalu kemudian dengan jelas bahwa ini adalah sebuah titik. Jadi dengan menggunakan Laplacian kernel kita bisa melakukan deteksi dari sebuah titik atau isolated points. Nah, bagaimana cara mendapatkan Laplacian kernel ini sendiri tidak kita jelaskan, namun apabila tertarik bisa melihat di link yang telah disediakan di slide ini. Pada saat yang sama, kita juga bisa menggunakan Laplacian kernel untuk mendeteksi line atau garis pada sebuah citra. Contohnya di sini kita memiliki sebuah gambar seperti ini. Dengan melakukan proses konvolusi menggunakan Laplacian kernel, kita bisa menghasilkan gambar seperti ini, di mana hanya garis saja yang di-highlight. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa dengan melakukan proses konvolusi menggunakan Laplacian kernel, kita sama saja menghitung atau melakukan aproksimasi second derivative menggunakan Laplacian kernel. Sehingga kita akan mendapatkan nilai negatif apabila kita sedang berjalan ataupun menelusuri daerah yang tadinya terang menjadi gelap, dan pada saat yang sama nilainya akan positif apabila kita bergerak dari daerah yang gelap ke daerah yang lebih terang. Contohnya, kalau misalkan kita memiliki sebuah matriks gambar citra seperti ini, di mana 0 adalah hitam dan nilai 255 adalah putih, ya, seperti di grayscale. Apabila kita menghitung nilai respons menggunakan Laplace kernel ini, maka akan kita dapatkan hasil seperti ini. Ya, di mana nilai 0 ya akan kita dapatkan apabila tidak ada perubahan intensitas pada daerah 3x3, nilainya akan positif ya pada saat perubahan daerah dari gelap ke terang ya, dari 0 ke 255. Lalu nilainya negatif pada saat perubahan dari daerah terang ke gelap, lalu nilainya kembali akan 0 pada saat tidak ada perubahan intensitas, lalu begitu juga sebaliknya. Ya, jadi bisa kita katakan bahwa pada saat kita memiliki kernel seperti ini, kita menghitung perubahan intensitas ke segala arah. Ya, ini didapatkan dari seperti ini. Ya, bisa atas bawah, kiri kanan, ataupun diagonal kiri kanan. Ya, jadi tidak hanya atas bawah saja seperti ataupun kiri kanan seperti di sumbu X dan sumbu Y, tapi sebenarnya kita menghitung perubahan intensitas ke segala arah apabila kita menggunakan Laplacian kernel. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, karena
apabila kita menghitung atau menggunakan Laplacian kernel, kita menghitung atau mencari perubahan intensitas ke segala arah, maka pada saat yang sama kita juga bisa membuat atau melakukan deteksi garis yang kita inginkan, ya. Jadi specified direction, ya. Jadi tidak ke segala arah, tapi hanya ke arah-arah yang kita inginkan. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan mengubah nilai dari kernel yang akan kita pakai. Nah, apabila kita ingin melakukan deteksi garis yang horizontal, kita bisa menggunakan kernel bernilai seperti ini. Apabila garisnya adalah positif 45 derajat, kita bisa menggunakan kernel seperti ini. Untuk vertikal seperti ini, dan minus 45 derajat seperti ini. Bisa kita lihat garisnya itu ya sesuai dengan nilai positif di sini adalah 2 ya pada kernel yang kita gunakan. Vertikal adalah vertikal seperti ini ya, dan positif 45 derajat seperti ini ya. Ingat, karena kita mulai 0 derajat itu dari sini, ya dari sumbunya itu dari sini, maka itu 45 derajat ke bawah sini, dan minus 45 derajat itu ke arah sini. Ya. Jadi hanya dengan mengubah nilai dari kernel, kita bisa melakukan deteksi garis sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai edge detection. Nah, perbedaan antara edge detection dan juga detection sebelumnya, yaitu untuk isolated points dan line, garis, adalah edge itu, pada edge detection kita ingin mendeteksi segala perubahan intensitas yang terjadi pada sebuah citra. Jadi tidak harus titik, tidak harus garis, tetapi perubahan intensitas apapun yang ada. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya, bahwa kita bisa memodelkan sebuah atau memodelkan edge itu dengan berbagai cara, ya. Di sini adalah contoh ideal dari sebuah edge, ya, dari edge di mana bisa berbentuk step, bisa berbentuk ramp, bisa berbentuk roof edge. Lalu pada saat yang sama kita bisa melihat intensity profile-nya, ya. Kalau step itu seperti ini, perubahan secara drastis. Kalau ramp di sini perubahan secara gradual. Kalau roof edge, perubahan dari gelap terang lalu berubah lagi menjadi gelap. Dan edge ini bisa terletak di mana saja, seperti yang ditampilkan di gambar di sebelah kanan ini. Nah, edge detection sendiri akan sangat tergantung pada nilai intensitas yang ada, ya. Jadi kalau misalkan tidak ada noise, kita bisa sangat dengan mudah mendeteksi edge yang ada. Akan tetapi apabila ada sebuah noise, ya, pada intensitas ataupun pada citra yang sedang kita analisa, maka bentuk intensity profile-nya akan sangat berubah. Jadi contohnya di sini, apabila di sini ya adalah edge tanpa yang bersih, ya, edge yang bersih tanpa adanya noise, bisa kita lihat first derivative dan second derivative profilnya akan sangat dengan mudah bisa kita lihat. Tapi dengan noise yang ada, bahkan dengan hanya standar deviasi 10, ya, first derivative dan second derivative profilnya akan sangat kabur dan tidak jelas. Nah, hal yang sama harus diingat bahwa besarnya noise akan sangat mempengaruhi bagaimana profil dari first derivative dan second derivative dari edge di sebuah citra. Ya, oleh karena itu perlu diingat bahwa edge detection sangat sensitif terhadap noise yang ada. Oleh karena itu biasanya di sebuah edge detection algorithm kita melakukan proses smoothing untuk noise reduction terlebih dahulu, ya, baru kita melakukan edge detection menggunakan algoritma-algoritma yang ada. Nah, the tool of choice ataupun cara yang biasa dipilih untuk menghitung
h, baik itu magnitude-nya atau besarnya, dan juga arah atau direction di sebuah image f di seluruh titik x, y yang ada pada image adalah dengan cara menggunakan gradient yang dinotasikan dengan huruf seperti ini. Ya, maka kita bisa menghitung gradient itu sendiri ya dengan cara ini adalah partial derivatif ya, partial derivatif terhadap sumbu x, dan ini adalah partial derivatif terhadap sumbu y, dan ini akan didapatkan seperti ini. Dan ingat, ini bisa dapat dengan mudah kita aproksimasi menggunakan Taylor series yang sudah kita jelaskan di slide-slide sebelumnya ya. Lalu setelah kita mendapatkan partial derivatif di sumbu x dan sumbu y, bisa kita hitung magnitude-nya ya dengan menggunakan rumus ini. Ingat, magnitude adalah besarnya dari gradient ya. Lalu kita juga bisa menghitung direction-nya ya dengan cara menggunakan inverse tangent dari partial derivatif terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, ini direction cukup penting karena gradient arah dari h itu adalah perpendicular atau 90 derajat dari gradient vector direction. Ya, jadi dengan mengetahui direction dari gradientnya, kita bisa mengetahui arah dari edge yang ada pada sebuah citra. Nah, untuk partial derivatif terhadap sumbu x dan sumbu y, biasanya kita menggunakan forward ataupun centered finite difference yang sudah kita bahas di slide sebelumnya untuk melakukan aproksimasi second derivatif menggunakan perbedaan intensitas citra digital. Nah, ini adalah apabila kita ingin menggunakan forward difference, ya, maka partial derivatif terhadap sumbu x kita dapatkan seperti ini, dan untuk sumbu y akan kita dapatkan seperti ini. Nah, apabila kita sudah mendapatkan fungsi seperti ini, kita bisa ubah menjadi sebuah kernel yang akan kemudian digunakan dalam proses konvolusi, ya, di mana di mana partial derivatif x akan berbentuk seperti ini dan partial derivatif sumbu y akan seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan untuk partial derivatif x ini adalah digunakan untuk mendeteksi edge yang bersifat horizontal, ya. Sedangkan untuk yang sumbu partial derivatif terhadap sumbu y ini digunakan untuk mendeteksi edge yang bersifat vertikal. Nah, silahkan Anda coba melakukan komputasi pendeteksian edge menggunakan kernel dan konvolusi yang sudah disediakan. Jadi dilihat ini adalah intensitas yang diberikan, dan ini adalah penanda proses konvolusi, dan ini adalah kernel yang digunakan untuk menghitung respon dari proses konvolusi. Nah, kernel konvolusi yang sudah kita dapatkan di slide sebelumnya, ya, untuk pendeteksian edge bersifat horizontal dan vertikal biasanya tidak cukup karena di citra 2 dimensi terdapat juga edge-edge yang bersifat diagonal edge. Ya, saat diagonal edge ada di dalam citra, maka kita tidak bisa menggunakan atau mendeteksi edge-edge tersebut menggunakan kernel horizontal dan vertikal yang telah kita dapatkan di slide sebelumnya. Oleh karena itu, terdapat beberapa edge detectors yang sangat basic yang biasa digunakan untuk mendeteksi baik itu horizontal, vertikal maupun diagonal. Ya, di sini kita list ada 3, yaitu Roberts, Prewitt, dan Subel. Ya, ini akan kita bahas di slide berikutnya. Namun sebagai catatan, ini adalah bentuk-bentuk dari kernel untuk Roberts, Prewitt, dan Subel. Kita akan lihat secara lebih detail di bagian berikutnya.